Dengan beragam isian dari coklat, kacang, cempedak, durian, keju, hingga lotus, kue bulan berhasil memikat lidah banyak orang. Si bundar mungil dan lezat ini adalah primadona saat festival musim gugur di negara asalnya Tiongkok. Dan di Indonesia, panganan tradisional Tionghoa ini juga populer dengan sebutan Tiongchupia. Selamat datang Mirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini kita akan bikin something yang spesial, yang manis, legit, ada gurihnya, ada crunchy-nya. Apa itu? Yes, kue bulan. Ini lagi salah satu proses yang paling unik, dimasak di atas dan dari bawah panasnya ada. Kue bulan dengan tekstur lembut dan isian beragam relatif mudah ditemukan di kota Tangerang. Beberapa pabrik rumahan di tempat ini telah turun-temurun memanjakan lidah masyarakat dengan kue bulan buatan mereka. Secara sederhana, pembuatan kue bulan melibatkan 3 komponen utama. Kulit luar yang renyah dan lembut, lapisan tengah yang kenyal dan legit, serta isian yang manis dan harum. Pertama-tama, yuk kita buat isiannya. Ibu, ini kita mau bikin rasa apa hari ini? Mau bikin rasa duren. Duren? Iya. Oh, ini dari duren yang di frozen? Iya. Untuk menghasilkan isian buah yang lezat dan tahan lama, langkah pertama adalah menghaluskan buah yang akan dijadikan isian. Durian salah satunya. Setelah halus, campurkan durian dengan glukosa cair, margarin, dan gula halus untuk menciptakan tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Setelah tercampur rata, tepung terigu protein tinggi ditambahkan secara bertahap untuk memberikan kekentalan pada isian. Kok banyakan durennya dibanding tepung terigunya? Iya emang gitu. Supaya enak kan? Nah, ini yang istimewa. Isian kue bulan yang ada di tempat ini semuanya menggunakan tangkue. Ini apa? Tangkue. Tangkue. Tangkue itu apa? Tangkue seperti buah kayak ini kundur. Bisa dimakan? Buah bisa ini untuk buat kue, gitu supaya enak ya. Nih, tuh ya tangkue. Pakai tangkue. Iya. Oh iya? Duren pakai tangkue. Bagi yang belum tahu, tangkue adalah manisan yang terbuat dari labu putih. Meski luarnya kulitnya tampak keras, namun saat digigit teksturnya renyah, manis dan sedikit kenyal. Apalagi, Bu? Diangkat, Man. Udah? Udah, cukup gini. Tinggal ditimbangin. Dan selesai. Mudah kan membuat isiannya? Tapi perjalanannya belum selesai. Ini baru satu. Sedangkan di tempat ini ada sekitar 10 jenis isian kue bulan. Selain durian, cempedak juga menjadi salah satu buah favorit di tempat ini. Karena cempedak tidak selalu tersedia sepanjang tahun, tempat ini biasanya membeli buah cempedak dalam kondisi segar, kemudian menyimpannya dalam bentuk beku. Cara membuat isian kue bulan cempedak sama. Buah cempedak diaduk bersama dengan glukosa cair, margarin, dan gula halus serta tangkue. Ada yang tahu kenapa harus pakai glukosa cair? Kalau nggak gitu, ntar keras, padat, Jadi nggak lembut di dalamnya? nggak lembut. Glukosa cair ini cenderung tidak mudah mengkristal dibandingkan gula pasir, sehingga tekstur isiannya akan tetap halus, lembut, dan tidak mudah kering. Untuk isian aneka buah sudah selesai. Sekarang waktunya membuat isian yang paling banyak dibeli di sini. Coklat. Meskipun kue bulan identik dengan cita rasa manis, sedikit sentuhan garam pada isian coklat akan menyeimbangkan rasanya. Pakai Garam, biar apa? supaya biar gurih. Tapi kalau nggak garamin kan tawar. Oh, oke. Manis doang ya? Ya, Berapa banyak? garamnya 4 sendok. Lanjut, pembeda lain untuk isian coklat adalah penggunaan mentega atau butter selain margarin. Bu, tapi kenapa kalau yang keju, coklat itu harus pakai butter, sedangkan kalau yang lain tuh nggak pakai butter, Bu? Yang lain, yang apa? Yang Cempedak. Karena dia buah kan, udah wangi. Duren wangi. Cempedak wangi. Kita pakai butter, butternya hilang dong, wanginya. Setelah itu, aduk bubuk coklat dengan glukosa cair, tepung terigu, gula halus, dan margarin. Jika sudah rata, tambahkan tangkue dan kacang mete yang sudah di oven. Proses pembuatan isian coklat telah selesai. Selanjutnya, setiap isian kue bulan akan ditimbang sesuai dengan pesanan, mulai dari 50 gram hingga 500 gram.
Saatnya kita membuat kulit kue bulan. Kita akan buat kulit luar yang lembut dan putih bersih. Caranya mudah, cukup campurkan tepung terigu dengan air, lalu uleni hingga kalis. Setelah itu diamkan adonan semalaman. Kalau misalkan kita pakai yang langsung jadi gitu Bang? Nggak bisa. Kenapa? Kasar. Akan kasar. Tambahkan air dan tekan-tekan adonan hingga lembut. Selesai. Kulit kue bulan kedua bahannya sama, tepung terigu yang diuleni dengan air. Bedanya, kulit kedua diaduk dengan gula halus dan didiamkan selama 1 bulan. Wah, Anda tidak salah dengar. Minimal 1 bulan. Tapi ini nggak basi, Bu? Nggak basi, coba aja. Nggak basi. Coba cium, basi nggak? Asam nggak? Enggak. Enggak. Yang penting gulanya pas. Sebelum dipanggang bersama dengan isian, kulit kedua juga diulen sekali lagi dengan sedikit air. Tenang, ini kami sudah cuci tangan karena kalau proses ini menggunakan sarung tangan nggak bisa. Karena proses pembuatan kue bulan membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak jarang produsen kue bulan harus menolak pesanan mendadak. Nggak terima. Kalau mau nunggu nanti. Nggak terima. Orang nggak bisa bikin kan, daripada ntar kuenya jelek. Emang yang bikin beda kalau nggak sampai sebulan itu apa yang bikin beda, Bu? Keras. Lanjut satukan kedua bagian kulit dengan cara ditekan-tekan hingga menempel satu sama lain. Setelah itu bungkus isian kue bulan dengan adonan kulit. Pastikan isinya terbungkus rapat agar tidak keluar saat dipanggang. Karena ada sekitar 10 jenis isian kue bulan di sini dan kulitnya sama, cara paling mudah untuk membedakannya adalah dengan memberikan tanda khusus berupa cap dengan tulisan. Dan sebelum dipanggang, setiap kue bulan akan diberikan lubang kecil di tengah adonan. Kalau sampai dia nggak dibolongin kenapa, Pak? Begitu gede ya akhirnya. Melembung. Oh alah. Kapas awal kan nggak terlalu gede. Proses pemanggangan tiong cupia di tempat ini masih mengandalkan alat pemanggang yang telah digunakan turun-temurun. Alat ini memiliki desain sederhana dengan pemanas di bagian bawah dan atas. Oh salah. Cara kerjanya sama dengan oven pada umumnya. Bedanya karena menggunakan arang sebagai sumber panas, proses pemanggangan akan menghasilkan aroma khas yang sulit ditiru oleh oven modern. Mundur. Pelan-pelan jatuhnya pelan-pelan. Lagi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Sip. Nah. Ya, pas. Mahrum, pelan-pelan. Kayak baru belajar parkir mundur mobil kita. Ini panasnya dari atas, panasnya dari bawah. Panggang selama 20 menit atau hingga bagian bawah kue bulan berwarna coklat pekat. Setelah itu balik adonan dan panggang kembali selama 5 menit tanpa ditutup. Pastikan juga panas dari arang di bagian bawah tidak terlalu tinggi atau kulit akan gosong dan pahit. Ibarat kalau kita pakai kompor, suka ada yang buat ngecilin apinya. Nah, kalau ini penutupnya pakai plat, ngecilinnya pakai plat. Imbangin temennya. Sauna gratis, Pak. Makasih banget. Sesekali tambahkan arang agar suhu tetap terjaga. Hari ini ada sekitar 3.000 kue bulan yang diproduksi. Semangat! Setelah melalui proses pemanggangan, kue bulan perlu didinginkan hingga suhu ruang agar teksturnya menjadi lebih padat. Pastikan bagian yang bercap berada di bawah. Jadi kalau ditaruhnya seperti ini, nanti ketika dia suhunya menurun, ya dia kan ngempes tuh. Kayak gini tuh. Nah, yang bagus belakangnya. Tapi karena ya dibalik begini, yang bagus nanti depannya. Harga satu buah kue bulan dipatok Rp27.000 untuk semua varian rasa. Oleh-oleh temennya mau datang dari Kalimantan, jadi oleh-olehnya udah ciri khas dari kota Tangerang aja yang saya beli. Coklat itu enak, itu yang paling enak sih menurut aku. Terus ada dalamnya ada kacang-kacangnya banyak, aku suka. Teksturnya juga garing. Hari menjelang sore, sebelum kembali melanjutkan proses produksi, saya mau isi tenaga dulu. Kalau buat saya, isinya mah selera masing-masing. Kalau mau yang manis, terus ada sensasi crunchy-crunchy-nya bisa pakai coklat. Kalau mau yang agak-agak ada rasa buah-buah bisa pilih yang nanas, cempedak, durian bebas. Tapi buat saya,
Yang spesial itu adalah adonan bagian luarnya. Ini terlihat kering ya? Enggak. Moistnya tetap ada. Tidak hanya isian yang menjadi perhatian utama, tekstur kulit kue bulan, khususnya kulit kedua, juga sangat berpengaruh pada cita rasa keseluruhan. Kulit yang lembut dan sedikit kenyal akan melengkapi kelezatan isian di dalamnya. Wih. Yang ini coklat, favorit banyak orang. Ada kacang wajar enak. Gurih, crunchy. Kulitnya spesial banget. Ketenaran kue bulan ternyata melampaui batas wilayah Tangerang yang bahkan telah menembus pasar internasional. Selain memuaskan lidah dengan tekstur lembut dan rasa manis yang khas, proses pembuatan kue bulan yang penuh dengan keunikan juga membuka cerita tentang keberagaman budaya yang terjaga. Kue bulan ini bukan hanya sebuah cemilan, tapi simbol dari perayaan, kebersamaan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Del Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Tangerang, Banten.